Gimana Coach kabarnya hari ini Coach? Alhamdulillah baik-baik selalu. Nah, buat teman-teman yang udah nungguin nih di live podcastnya Coach LH. Nah, makasih banget buat teman-teman semuanya yang udah hadir pagi hari ini. Pagi hari ini. Suasana yang begitu cerah hari ini sambil berjemur. Dramatis. Temanya outdoor ya Coach. Nah, biar sehat ini sambil berjemur. Nah, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Agung di sini sebagai host dan masih ditemani dengan coach kita, Coach LH, yang hari ini kita bakal ngobrolin hal seru nih dengan judul kerja pagi jam 9 sampai jam 5, mungkin kerja seharian nih, tapi maksudnya pengen punya bisnis nih, bisa ya gitu. Nah Coach, hari ini kita temanya outdoor nih Coach. Kalau boleh cerita nih Coach, mungkin ada kenangan ini Coach dengan tanaman-tanaman yang di sini nih Coach. Ini tanaman kebetulan karena memang mau pindahan rumah jadi agak sedikit nggak terawat ya. Tapi tetaplah mereka masih tetap jadi teman hidupnya. Para tanaman ini ya para ya karena mereka hidup itu mulai dari mana aglonema, kemudian Florida Beauty, lalu banyak lagi yang lain di sini ya. Dia kehidupan sehari-hari bersama kita, kemudian menemani kita ya. Sebagian dari mereka itu jadi bahan komoditi, produk komoditi. Jadi mereka yang butuhkan kita berikan ya, adopsi namanya atau jual atau apapun lah ya, baik anakan atau yang dewasa. Kalau yang bagus-bagus belum itu hitungannya per daun. Oh, per daun. Kalau hitungan per daun, misalkan kayak aglonema sultan kita ada ya. Itu hitungan per daun misalkan berapa, yang anakan 50.000, kalau yang mungkin dewasa itu bisa 400 sampai 500.000 per daun gitu. Ini Coach berarti dulu juga usaha ini Coach, bisnis jual beli tanaman ini Coach. Lebih kepada hobi merawat ya, cuma setelah mereka lihat loh kok ini bagus-bagus ya, jadi mereka minta satu, tapi mana mintanya kalau dalam dunia bisnis itu jual beli ya, jual beli, ada yang dari klender, ada yang dari tempat lain gitu ya. Nah, dari hobi jadi cuan nih ternyata. Iya. Nah Coach, kalau boleh tahu Coach, ini kan tema kita hari ini bisnis nih Coach. Nah, bisa nggak sih kira-kira kita itu berbisnis sedangkan kita posisinya itu masih bekerja di tempat perusahaan misalnya? Iya. Kerja di perusahaan tapi dia mau bisnis. Iya. Ini pemula atau gimana? Mungkin dari pemula dulu Coach. Dari pemula. Biasanya kan kalau kerja di perusahaan itu 8 jam sampai 10 jam lah normalnya ya. Dia mulai jam 8 sampai jam 5 atau 9 sampai jam 5 ya. Baik dia itu kerja di yayasan sepanjang dia menerima gaji namanya karyawan. Dia disebut relawan kalau dia nggak bergaji ya. Nah, kalau dia punya jangka waktu seperti itu kan berarti apapun yang terjadi karyawan itu harus mengutamakan pekerjaannya. Misalkan kayak saya bankers, maka sejak mulai jam 7:30 di kantor, berarti dari rumah kan saya bisa jam 6, bisa 6:30 ya. Itu harus fokus ke pekerjaan saya sampai dengan selesai. Selesainya kapan? Apakah jam 5 atau nanti setelah jam 5 ada pekerjaan tambahan yang urgent harus kita kerjakan sampai berapa lama ya? Entah jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, bahkan kadang pernah sampai jam 2 malam. Kalau memang itu urgent, itulah main income kita. Artinya kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat main income, maka itu utamakan dulu. Bisnis ini kan baru kita mulai, artinya masih sambilan atau baru belajar. Jadi jangan utamakan bisnisnya, pekerjaannya dulu. Baik Coach. Bisa nggak? Ya bisa. Kan anggap teman-teman lembur sampai jam 7 lah, atau sampai jam 8, sampai rumah jam 9. Waktu itu sampai kapan? Jam 10 atau jam 11. Kan kita masih punya tuh 2 jam untuk beraktivitas. Gitu. Nah, terima kasih Coach. Nah, ini buat teman-teman nanti yang mau kirim pertanyaan seperti biasanya, untuk 5 pertanyaan terbaik akan kita berikan gift nih ya, hadiah ya, berupa kaos ya, LH Talk dan buku. Nah, ini luar biasa, buku dari karangan Coach LH sendiri teman-teman. Nah, Iya.
Kalau boleh tahu nih Coach dulu kan banker nih Coach. Waktu di situ hobinya apa aja nih Coach yang bisa jadi cuan nih Coach? Kalau dibilang hobi apa ya, kalau hobi saya pasti berorganisasi dan menulis ya. Dan menulis itu kan sudah jadi berapa banyak buku ya, baik buku yang kerjasama, artikel dengan lembaga penerbitan termasuk Kompas Group ya, teman-teman dari Kompas Group jika masih bersama ya kita bisa nostalgia sambil produktif. Waktu itu misalnya waktu itu ada family gathering di saya nggak ngasih tahu tempatnya ya, tapi di wilayah Bogor kita ketemu di sana. Lokasinya ya ada sedikit kolam renang ya, swimming pool ya, anak-anak suka dan lain-lain. Bagi saya wah ini peluang. Saya langsung mikir-mikir hitung-hitungan, kalau karyawan di tempat saya misalkan 300 orang, 400 orang, kan nggak semuanya punya baju renang. Wah, ini kesempatan saya, peluang nih. Maka sebelum dia cari keluar, saya harus masuk dulu. Pertama karena saya kenal, yang kedua pasar udah ada, yang ketiga ya tinggal ngobrol sana sini. Akhirnya alhamdulillah tuh baju renang dari saya tuh kejual ya lumayan banyak. Dia kan saya tahu dia family gatheringnya kapan, terus berapa banyak orang yang dibutuhin pakaian wanita, kalau wanita muslimah atau yang biasa, kalau yang laki-laki anak-anak atau siapa, kita masuk gitu. Terus kalau sekarang mungkin tumbler. Kalau dia misalkan family gatheringnya di daerah puncak dari jam 8 sampai jam 12, jam 8 mungkin masih oke, tapi jam 9 kan mulai agak panas, berarti perlu topi seperti ini kan. Nah ini bukan yang buat anak saya nih, anak saya juga bekerja juga, kuliah juga kan. Nah ini melahirkan ini topi, ya ini ya bisnis ya, ini apa namanya coach ya. Coach kayak gini, ini anak saya produksi sambil Ini bekerja. termasuk ini juga nih Coach. Nah kalau itu lagi ke Singapura. Wah. Tapi diantaranya ini lah kenangan itu. Artinya bisa sepanjang kita punya kemauan, tapi jangan lupa teman-teman, main income kita ya wajib itu yang dirawat ya. Baik Coach. Oke Coach, ini ada pertanyaan pertama Coach dari Kak Fani Coach. Fani, apa saja kiat-kiatnya buat wujudin usaha sendiri dan bagaimana cara untuk memutar uang untuk modal usaha itu sendiri? Nah Kak Fani ya dimanapun Kak Fani berada ya, salam kakak sehat selalu. Gimana kita memulai bisnis awal, Baik terus gimana muterin uang. Iya. Jadi kalau muterin uang tuh saya selalu bilang sama teman-teman tuh, kalau pengen usaha, berwirausaha atau kita ngembangin diri, jangan textbook banget gitu kan. Kita orang Indonesia kan nggak ada yang textbook. Orang Indonesia tuh nggak ada yang textbook. Kita ya berakrobatik ya. Mas Agung dan keluarga dan tim misalnya udah jelas-jelas tinggal di situ, punya aktivitas di situ. Orang tahu RT kelurahan Mas Agung chef misalnya kan, chef. Kemudian pas keluar rumah kan ditanya sama tetangga, Mas Agung mau masak? Ya nggak usah ditanya, gue chef gitu kan. Iya. Itu akrobatik di Indonesia. Okay. Jadi kita pasti nggak textbook. Kalau muter uang, saya kebetulan punya uang banyak banget. Banyak banget. Nah, muter uang kan nggak digini-giniin ya. Kita pengen berbisnis, nah misalkan puding ini nih, puding punya tetangga sebelah nih, nggak digini-giniin muter kemudian langsung jadi 3 pudingnya kan? Iya. Enggak. Ya memutar uang ya istilah kita ya gimana supaya uang itu berputar dari saya pindah ke dia karena belanja bahan baku, lalu dari mereka pindah lagi ke kita karena mereka beli produk kita. Nah ini tetangga di sebelah ini produksi puding segini, ada yang tahu nggak teman-teman berapaan? Nah kira-kira menentukan berapa? Kira-kira mungkin 10.000 Pak. 10.000 ya, 10.000 bagus. Ini saya dan keluarga pernah buat, istri saya hebat banget bikin puding biskuit di dalamnya, puding di dalamnya kayak lukisan ikan gitu ya. Modalnya paling di sini nih itu 3.000-an, tapi ditambah cup ya 500-an lah ya kalau banyak, anggaplah 1.000, 4.000. Menurut Pak Agung tadi 10.000, Iya. kita udah punya laba 6.000. Tinggal kali berapa? Anggaplah produksi 100, cuma laku 50, berarti kan 6 dikali 50 deh, berapa? 300.000 kan. Lalu 50-nya gimana? Nah teman-teman kalau ada selisih kayak gitu, nanti kita ada hitung-hitungan khusus nih versinya. Tapi yang jelas itu aja udah laba, udah ketutup. Kalaupun yang 50 nggak keluar.
Asik nih ternyata. Terus ada pertanyaan kedua nih dari Kak Aldi. Bagaimana caranya untuk bisa membagi waktu bos untuk berbisnis dan jenis bisnis apa yang bisa dilakukan oleh pekerja atau karyawan? Nah, nih menarik nih. Kemarin itu ada yang mau pensiun, namanya Bang Rija Muklis, dia orang hebat ya. Dia udah keliling Indonesia dikelilingin sama dia. Tangan dia Sampai dari Sabang sampai Merauke nih. Oke, baik Bang Rija kalau nonton ya Bang Rija. Dia punya grade tinggi jauh di atas saya. Kemarin dia ngajak saya ke ini nanya, wah Kang Elhane harusnya jabatannya tinggi. Cuma karena udah mentok ya turun lagi gitu. Ini bahasa bercandanya dia. Cuma nanya nih Bang Rija, Kang LH punya usaha berapa banyak? Saya bilang kok saya hitung-hitung sekarang yang saya jalan. Maksud jalan itu karena kita masih bankers, masih aktif sebagai karyawan, nggak bisa full semua kan. Saya bilang kalau dihitung-hitung paling ya diaktifin ada 6 lah. Gitu. Nah terus nanya lagi, dulu usahanya gimana? Saya bilang saya bikin 22 usaha. Berarti 16-nya jatuh. 16-nya jatuh. Jadi kalau teman-teman ngelihat pebisnis yang hebat-hebat itu jangan ngelihat sekarangnya, lihat prosesnya. Ya. Mereka jatuh, tapi mereka bangkit, jatuh lagi, bangkit, itulah proses. Sama kayak orang main volley kan smash sekali ditangkis, smash ketiga mungkin out, kan nggak mungkin berhenti kita. Ya, Smash lagi, kita pikir lagi, kayaknya di sono kosong nih. Sama, kita dagang pun gitu. Kita usaha gagal, itu bukan gagal, itu bagian dari proses yang harus kita lalui. Emang harus gagal ya? Ya enggak juga. Kalau teman-teman ngobrol sama saya pasti nggak gagal. Kenapa? Kan saya udah pernah gagal. Oke. Lalu saya bilang, Fani, Aldi, jangan lewat situ, ntar lu gagal, lewat yang sini aja gitu. Mungkin nanti teman-teman mau konsultasi nih seputar bisnis bisa dengan Coach Eva ya, Coach ya. Boleh. Mas aku juga berbisnis juga, teman-teman. Master Chef lah, Master Chef. Makasih Coach. Lanjut dengan Kak Yeni di Coach ya. Mungkin 2 pertanyaan dulu nih Coach. Bagaimana cara memulai bisnis dengan modal terbatas dan bagaimana caranya untuk memilih waktunya? Oke, salam satu. Teh Yeni. Neni Ya, salam dari satu. Bandung. Teh Neni. Ini kita ngadepnya ke belakang ini ya, belakang itu artinya karena mentok sana ya. Tapi kalau di depan sana itu ada anak-anak main layangan, kemudian warawiri motor ojek, kemudian tukang dagang warawiri ya. Oke, kalau teman-teman lihat di belakang itu banyak warawiri. Nah itu ada suara-suara masuk ya itu ya, masuk suara ya. Masuk suara itu ada anak-anak kecil main layangan di belakang tuh. Ada berapa orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang main layangan tuh. Itu kalau saya ada di rumah atau saya mungkin dulu ya waktu masih pemula, ini peluang buat saya tuh. Iya. Layangan itu layang-layang lah ya kalau nyebutnya itu. Dia perlu layang-layangnya, dia perlu benangnya, dia perlu supaya tangan enggak kalau bahasa Jermannya kebeler gitu ya. Iya. Luka itu udah 3 peluang. Belum nanti kalau anak-anak itu misalkan punya dana lebih, dia perlu tisu khusus atau perlu kacamata yang nggak bikin silau. Nah, itu peluang tuh. Atau mungkin topi biar nggak kepanasan. Topi seperti ini nggak panasan. Teman-teman itu peluang ngelihat kayak gitu. Ya, emang perlu belajar sih ya kita ngelihat peluang cepet. Terus tadi orang kalau nanti bisa nanti mungkin kalau pas tappingnya kita bisa shoot itu warawiri motor, warawiri pedagang. Pertanyaannya kok pedagang rajin banget bolak-balik? Berarti warga sekitar sini seneng jajan, seneng makan, seneng usaha, seneng aktivitas dan seneng transaksi ya. Itu yang dimanfaatkan oleh pedagang. Nah jadi seperti itu teman-teman, lihat peluang. Yang kedua, bagi waktunya gimana? Lagi-lagi teman-teman, sepanjang teman-teman belum punya bisnis yang bagus dan teman-teman masih ngandelin gaji, maka teman-teman wajib pelihara main income kita dulu. Baik. Kan dia setiap tanggal 25, 29, 27 kan dapat gaji, itu pelihara dulu, jangan sampai lepas. Terus di belakang kita barusan lewat, ini bapak tua nih, lewat. Dia juga manfaatin.
karena orang warawiri, kemudian lalu lintas di jalan jadi agak tersendat, perlu apa kira-kira orang? Mungkin alat bantunya. Nah, alat bantu itu yang dilakukan oleh Bapak Tua tadi. Atau kalau alat bantunya habis, dia yang ngatur lalu lintasnya. Mungkin ngasih 1.000, 2.000, 5.000, 5.000. Itu satu hari bisa dapat 60.000, 70.000 dan orang ngasih ikhlas. Kenapa itulah usaha? Oke, baik. Nah, kemudian cara memanage waktunya, Bos. Cara manage waktu gini teman-teman. Kita kan rocker ya. Apa itu rocker? Rocker juga manusia gitu kan. Kita manusia lah. Kita butuh tidur, kita butuh makan, kita butuh bersosialisasi. Itu penuhi teman-teman. Jangan gara-gara jadi karyawan terus berbisnis, badan kita nggak penuhi, ntar tua sebelum waktunya. Kasihan malaikat Ijroil nanti. Ya lu belum gue cabut waktu udah ya gimana? Itu udah bercanda, mohon maaf bercanda. Artinya jangan sampai kita menyalahi kodrat. Tuhan mengasih kita usia baru 40, wajah kita lebih tua lebih dulu kan. Itu apa ya, kita tidak bisa memanage tubuh kita. Jadi penuhi dulu tuh, kita perlu istirahat, kita perlu ibadah bagi yang muslim sholat 5 waktu, syukur-syukur tahajud dan duha, kemudian kita perlu bekerja, itu penuhi dulu. Setelah terpenuhi, kita kan punya 24 jam waktu, masih ada selisih waktu, masih ada selisih. Anggaplah teman-teman belum bisa memanage waktu selisih, maka perjalanan teman-teman ke kantor, selama di kantor, kalau teman-teman berkunjung ke customer, berkunjung ke mitra, selama berada di mitra, teman-teman dari mitra ke kantor, dari kantor pulang ke rumah, di rumah teman-teman mungkin nanti ngobrol sama tetangga, ngobrol sama saudara, teman-teman sholat di masjid, itu pasti ada peluang. Pasti ada peluang. Nah pertanyaannya teman-teman, bisa nggak cari peluang itu? Kalau nggak bisa, Mas Agung dan saya siap membantu. Siap. Nah itu teman-teman buat Kak Yeni. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Kak Neni tadi ya. Kak Neni. Ini mungkin apakah langkah yang harus dilakukan untuk mempromosikan bisnisnya? Teman-teman lihat lagi di belakang tuh. Itu nambah tuh anak-anaknya tuh. Nambah. Ternyata main layangan itu jadi hiburan. Karena jadi hiburan, selain yang memainkan, kemudian yang ngelepasin, angkat dilepasin, kemudian butuh benangnya, butuh yang lain, penontonnya ada, mereka bukan cuma butuh topi dan pelindung, dia butuh es itu tuh. Iya. Butuh es, itu peluang lagi tuh. Peluang lagi. Kembali ke Neni tadi, mempromosikan. Sebelum jawab ke sana, kami di LH Talk tempat Mas Agung, saya dan teman-teman balik bayar. Kalau nanti mempromosikan produk, boleh taruh di sini nih, seperti ini ya, kita taruh di sini. Boleh kasih produk. Mumpung kita belum nge-tag atau teman-teman, Pak, Kang, saya punya tempat nih di Bekasi, di Tangerang, di Jakarta, saya pengen terpromosi. Udah undang kita aja untuk outdoor di sana. Boleh gitu. Nanti teman-teman kita kemarin berapa? Yang Cilacap kemarin berapa? Yang view-nya? 7.000. 70. 7.000. Itu like-nya. Oh iya, Kalau itu view-nya view-nya ya sekitar gitulah ya, 70 ribuan lah dikurang. Itu Cilacap, kita cuma 2 hari. Itu kan kalau teman-teman anggap aja 10%-nya, itu kan 7.000 orang view. Dari 7.000 misalnya 100 orang tetangga, kan jadi tahu. Itu cuma kita ngomong 0, sekian persen. Nah itu cara mempromosikan. Sebisa mungkin teman-teman pemula kalau berpromosi sebisa mungkin yang minim biaya. Jangan sampai kita mau usaha biayanya gede, pemasukannya nggak ada. Ntar gagal terus kalau kayak begitu. Terima kasih ya, itu Kak Neni yang dari Bandung ya, makasih banget udah komen di kolom komentar. Nah buat teman-teman lain yang masih mau bertanya nih dengan Coach LH, saya persilahkan tulis di kolom komentar. Serta teman-teman yang lain mungkin yang belum follow, silahkan follow terlebih dahulu dan bantu share agar teman-teman nggak ketinggalan informasi dan barangkali teman-teman di luar sana bisa membutuhkan informasi yang teman-teman share nih dari channelnya atau. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh ada pertanyaan dari Kak Aldi
apakah menurut Coach LH realistis untuk membangun bisnis sambil kerja full time? Ah, oke. Nah, di belakang baru lewat lagi tuh namanya outdoor lewat lagi ya. Seru Oke. nih, Coach. Nah, sebentar. Maaf teman-teman. Pamung. Ya karena kita live enaknya gitu deh. Silakan. Coba dulu. Nah, Pamung kan hari-hari sebenarnya ngandelin usaha dari orang gitu kan ya. Nah, tinggal di Kuningan. Ya. Buat pegangnya. Pegang itu mix, Pak. Nah, Pamung setiap hari dapat nggak orderan? Nggak selalu. Nggak selalu. Ya. Kalau nggak selalu kan, oh, nanti gue makan apa kira-kira kayak Ya. gitu kan. Nah, gimana cara Pak Amung bisa dapat orderan? Kayaknya paling nggak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali deh. Belum paham. Nah, terus cara mungkin supaya dalam 1 minggu selalu ada nggak orderan? Suka ada. Selalu ada kan. Kenapa orang lain minta Pak Amung untuk dapat orderan? Percaya. Nah, karena percaya. Supaya orang lain percaya, biasanya Pak Amung ngapain? Pekerjaannya bagus. Nah, itu teman-teman. Jadi Pak Amung ini itu selalu dapat uang lebih, padahal bisa jadi secara penampilan, pendidikan dan lain teman-teman jauh lebih tinggi. Tapi Pak Amung bisa melakukan itu semua. Kenapa? Yang pertama itu percaya, ini bahasanya Pak Amung. Kalau bahasanya bankers atau bahasa wirausaha namanya trust. Gitu. Tapi Pak Amung selama ini kesulitan secara keluarga, kesulitan keuangan pasti ada ya. Terus cara ngatasinnya gimana? Ya, belum ketemu jalannya. Tapi selalu teratasi. Kalau Artinya teman-teman, masalah keuangan selalu ada dan solusi itu susah diatasi kalau kita belum jalani. Tapi setelah jalani pasti ketemu jalan keluarnya gitu kan. Itulah orang usaha itu pasti ada jalan keluar supaya kita mau berusaha. Makasih Pak Amung. Ya, beliau juga wirausahawan versi jasa kemampuan dirinya. Makasih Mas Aldi. Begitu Mas Aldi, Teh Yeni. Ini beliau datang kita udah rapi. Jadi ya mumpung lagi outdoor dan live ya langsung aja ya. Bisa lah. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Kak Fani, Coach. Nah, Di zaman yang serba AI ini, jika saya inginnya bisnis usaha digital, bisnis apa yang cocok? di zaman yang serba AI itu Bang AI. AI. Oh, itu artificial intelligence. Kira Bang AI. Orang Jawa. Jawanya kadang keluar. Artificial intelligence, apa namanya, teknologi gitu ya. Teman-teman percayalah bahwa AI itu ditujukan untuk membantu kita. Tapi kalau nggak ngebantu, ya jangan juga. Misalnya teman-teman nanya kemana, DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Taurus, Libra, nanya kayak gitu misalnya. Kadangkala, seringnya sih dia membantu kita karena kan teknologi dengan pengalaman orang lain yang dimasukkan ke dalam memorinya dia. Tapi ada nggak AI ini atau AI ini atau artificial intelligence ini merugikan kita? Ada. Contoh AI yang paling gampang kan Waze, Map. Iya. Pernah nggak teman-teman pakai Map, pakai Waze justru tambah jauh, tambah lama, malah tersesat? Kan pernah. Pernah, Coach. Artinya dia boleh dipakai, tapi teman-teman juga harus gunakan logika lokal kita secara pribadi dan secara lingkungan. Kalau kita mau usaha secara AI, yang pertama programmer udah pasti di perusahaan manapun programmer pasti dipakai. Yang kedua secara AI yang paling banyak dipakai adalah digital marketing. Salah satu digital marketing yang tadi saya bilang, teman-teman punya produk taruh di LHTalk itu udah digital marketing tuh. Kenapa naruhnya di fase digital? Nanti biarkan LHTalk yang menyebarluaskan. Terus apalagi teman-teman punya link yang bisa digunakan oleh orang lain untuk lihat produk kita. Tapi cari link itu emang link produk. Jangan link itu link scroll. Baik. Cuma scroll itu lewat. Nah, caranya gimana? Nanti
Mungkin kita punya sesi khusus kali ya. Boleh dong. Untuk digital marketing dan digital produk lainnya. Nah, Gitu. bisa tuh kita buatin materinya nanti. Materinya. Atau jangan kita buat kelas lagi nanti. Boleh Coach, nanti kalau mau bikin kelas buat teman-teman yang mau sekolah digital marketing, kita adakan kelasnya tuh. Iya, betul betul. Betul.